Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih berikan kita kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Saudara yang kekasih, dimanapun kita berada saat ini, kita yang ada di rumah kita masing-masing, bersama dengan keluarga, mari siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau berbuat bakti kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh teramat baik di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan saudara. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Angkat tangan kananmu, nyatakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Haleluya, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudara, nyatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, sambil Engkau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Nyatakan, Bapa, ku berterima kasih. Haleluya. Bapa,
bersorak-sorai bagi Tuhan. Angkat pujianmu, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Kami naikkan syukur kami Bapa. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Kau sangat baik. Kau luar biasa Tuhan. Kau memberikan hari yang baru bagi kami. Kau memberikan hati yang baru bagi kami Tuhan. Untuk kami datang memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau hadir dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang tak pernah habis, selalu baru dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar Kau hadirkan sukacita, Kau hadirkan berkat-berkat yang luar biasa di tengah-tengah keluarga kami. Saat kami memuji dan menyembah-Mu, Engkau hadir memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada saat ini dalam tangan-Mu. Kau ambil alih seluruhnya Bapa. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, biar Kau urapi dengan kekuatan kuasa Tuhan. Baik kami Tuhan yang melayani dan jemaat-Mu yang dilayani dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, kami sama-sama diberkati lewat ibadah kami pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Mari kita memasuki gerbangnya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sebab Dia Tuhan Allah yang baik dalam kehidupan saya dan saudara. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamanya dengan pujian. Baiknya dengan nyanyian syukur. Hadirannya musuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari saudara masuk gerbang Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamanya dengan pujian. Haleluya. Baiknya dengan nyanyian syukur. Hadirannya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik selama-lamanya. Haleluya saudara. Mari terus
memuji Tuhan. Nyatakan, Tuhanku maha besar. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Segala nama. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang hebat, yang memelihara hidup saya dan saudara sampai saat ini. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau besok kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara yang ada di rumah, dimanapun berada, mari kita nyanyikan doa ini untuk bangsa Indonesia yang kita cintai. Doa kami bagi bangsa ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu, Tuhan. Tuhan begitu baik memelihara hidup saya dan saudara. Tuhan boleh memberkati Indonesia. Tuhan boleh memberkati saya dan saudara. Kita bersyukur untuk bangsa kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Amin. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan
bagi bangsa ini. Haleluya. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Haleluya. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Amin. Agar namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Agar namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Saudara, kita renungkan, kalau bangsa ini masih ada semua karena Tuhan. Kita berdoa untuk Indonesia di masa pandemik yang mereka alami. Tuhan masih berikan kita kekuatan. Tuhan masih menjaga kita di bangsa kami. Kita berdoa untuk bangsa kami, Tuhan. Indonesia dipulihkan. Menghadapi Tuhan Yesus satu persoalan yang besar. Tapi kami percaya ada umat-umat-Mu yang berdoa untuk bangsa ini, Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia. Dan kami percaya ada pemulihan yang dahsyat terjadi untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang Kau sedang kerjakan untuk Indonesia. Haleluya. Kami berdoa untuk bangsa kami terus Tuhan, biar semakin dipulihkan semuanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami rindu menyanyikan satu pujian untuk meneguhkan kami Tuhan. Dalam pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari saudara, kita nyatakan dengan iman pujian ini. Ku yakin saat Engkau berfirman, ada kuasa yang ajaib lewat firman Tuhan, yang memulihkan, yang mengubahkan, bahkan yang memberkati kita. Haleluya. Oh, ku yakin saat Kau berfirman, ku kuat saat Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh
ya Tuhan, Kau memulihkan keadaan kami. Mujizat-Mu terlalu tersedia bagi kami, bagi orang-orang yang yakin dan percaya, bagi kami yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Kau hadir dalam pujian penyembahan kami. Kami sungguh diberkati lewat pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, urapi dia dengan kuat kuasa-Mu, supaya apa yang dia sampaikan benar-benar berasal dari Tuhan, memulihkan, mengubahkan, bahkan memberkati kami semua. Kami yang benarkan firman Tuhan, kami pasti diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku, bulan Agustus adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita penduduk Indonesia. Karena di bulan ini, saudara-saudara, kita akan memperingati hari kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Tahun ini, saudaraku, kemerdekaan itu kita rayakan dalam situasi yang sangat berbeda. Di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan, kita merayakan kemerdekaan kita yang ke-75. Saya berharap saudara-saudara dapat merasakan manfaat kemerdekaan negara kita. Hari ini, untuk menyambut kemerdekaan itu, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan perihal kemerdekaan di dalam Kristus. Saya baca untuk kita, saudara-saudara, Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang ke-13 ini, saudaraku, Paulus menjelaskan 3 hal penting berkenaan dengan kemerdekaan di dalam Kristus. Hal pertama yang kita akan belajar bersama-sama adalah kamu telah dipanggil untuk merdeka. Bagi kita yang besar dan tidak melewati masa-masa perjuangan, saudaraku, kita kurang begitu paham arti perjuangan, arti berkorban bagi bangsa dan negara. Kita sekarang berada dalam sebuah dunia yang berkorban dalam arti lain. Tetapi kalau saudara-saudara paham, kemerdekaan kita tidak diraih dengan mudah, saudara-saudara. Itulah sebabnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, alinea pertamanya bertuliskan demikian, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bapak-bapak pendiri negara ini, saudara, yang berjuang meraih kemerdekaan, tahu artinya merdeka, tahu artinya harus merdeka, karena mereka sudah merasakan, saudaraku, dijajah itu tidak enak, menjadi bangsa yang tertindas itu juga tidak nyaman, saudaraku, sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan. Itu sebabnya mereka berjuang dan berjuang. Kemerdekaan itu harus diraih. Nah, di dalam Kristus, saudara-saudara, kita telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari apa, saudara? Bukan merdeka dari penjajahan bangsa lain, tetapi kita merdeka dari penjajahan dosa. Kita telah dimerdekakan oleh Tuhan dari belenggu dosa.
pasal yang kelima surat Galatia ini, saudaraku, saya baca ayat 1, kalimatnya bertuliskan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi saudaraku, kita menjadi orang-orang yang merdeka, kita menjadi orang-orang yang bebas karena Kristus telah melakukannya untuk kita. Di dalam Kristus kita telah dimerdekakan dari dosa. Salib menjadi sebuah bukti bagaimana Yesus mengalahkan belenggu itu. Yesus mengalahkan penjajahan dosa itu, dan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Yesus. Jadi saudaraku, ketika Tuhan memanggil kita hari ini, maka kita dipanggil saudara-saudara untuk masuk dalam hidup yang disertai dengan kemerdekaan. Hidup dalam kemerdekaan yang bebas dari penghambaan dosa. Hidup merdeka, bebas dari segala belenggu dosa. Nah, saya ingin mengajak kita untuk membaca satu teks lagi. Sekarang kita membaca Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-20 dan 21. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Saudaraku, Paulus berkata, kalau kita dipanggil untuk menjadi orang-orang merdeka, maka kita sudah dibebaskan. Kehidupan yang penuh kesia-siaan, kehidupan yang ada di dalam dosa, kehidupan yang begitu membelenggu kita, dipatahkan, dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Dan hari ini, saudaraku, kita dipanggil untuk masuk dalam kemerdekaan. Bukan sekedar kemerdekaan biasa, saudaraku, tetapi di dalam kemerdekaan ini kita akan dibawa pada kemuliaan anak-anak Allah. Kita dimuliakan oleh karena kemerdekaan yang telah diberikan Yesus untuk kita. Pahami itu dan miliki itu, saudara. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka yang akan membawa kita kepada kemuliaan kekal di dalam Kristus Yesus. Hal kedua, saudara-saudara, dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 tadi, saudaraku, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saudara-saudara, kalau toh kita sudah merdeka, itu tidak berarti, saudara-saudara, dosa berdiam diri. Itu tidak berarti iblis akan berdiam diri, saudara-saudara. Sebaliknya, dia akan bekerja keras dan akan bekerja keras. Untuk apa, saudaraku? Untuk mengambil kembali kemerdekaan kita, supaya kita masuk lagi dalam penjajahan dosa, supaya kita masuk lagi dalam perhambaan dosa. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat, kalau kita tidak berhati-hati, saudaraku, ini akan sangat membahayakan. Peristiwanya justru terjadi, saudara-saudara, ketika orang berhubungan dengan Tuhan, ketika orang beribadah kepada Tuhan, ketika orang membawa persembahan kepada Tuhan. Saya ingin mengajak saudara membaca Kejadian pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kalimatnya bertuliskan demikian. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau,
tetapi engkau harus berkuasa atas. Saudara-saudara, peristiwa ini tidak terjadi dalam lingkungan luar. Peristiwa ini terjadi ketika Kain dan Habil sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dalam bahasa sederhananya, saudaraku, peristiwa ini terjadi justru ketika orang sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Sayangnya, saudaraku, persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Ada banyak hal yang membuat persembahannya tidak diterima Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, hatinya mulai panas. Hatinya mulai merasa, kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa Tuhan seperti itu? Firman Tuhan datang kepadanya dan berkata, mengapa hatimu panas dan mukamu menjadi muram? Kalau engkau berbuat baik, kalau engkau melakukan sesuatu yang baik, bukankah seharusnya wajahmu berseri-seri? Tetapi kalau engkau melakukan sesuatu yang jahat, ingat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Saudaraku, melalui pembacaan ini saya ingin menjelaskan kepada kita. Tanpa disadari, saudara-saudara, pada waktu kita datang kepada Tuhan, pada waktu kita menghampiri Tuhan, kita tidak datang dengan motif yang baik. Kita tidak datang dengan motif yang tulus. Kita lupa bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kita lupa bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Itu sebabnya, saudara-saudara, pada waktu kita datang kepada Tuhan, ada banyak hal yang menyertai. Entah iri hati, entah panas, entah segala macam, saudara-saudara. Dan itu, saudaraku, membuat persembahan Kain menjadi ditolak oleh Tuhan. Sadarkah, saudara? Sementara kita menjadi anak-anak Tuhan, sementara kita berbuat bakti kepada Tuhan, baik online seperti hari ini, saudaraku, kita merasa apa yang kita lakukan kepada Tuhan tidak berkenan. Tapi firman Tuhan datang dengan jelas. Kalau engkau berbuat baik, mengapa wajahmu tidak berseri? Kalau engkau berbuat baik, mengapa hatimu panas? Dengar baik-baik. Kalau engkau berbuat yang tidak baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Seolah-olah dosa mau berkata, inilah kesempatan saya untuk mengambil kemerdekaanmu. Inilah kesempatan saya untuk saya mengambil apa yang Tuhan sudah kerjakan. Inilah kesempatan saya untuk membatalkan apa yang Tuhan sudah pernah buat dalam hidup kita. Dengar baik, saudaraku. Jangan pergunakan kesempatan kemerdekaan ini sebagai tindakan-tindakan yang ada di dalam dosa. Ingat baik-baik, dosa mengintip dan ia sangat ingin untuk mengalahkan kita. Tapi saya ingin memberitahu, saudara, di dalam Yesus kita mendapatkan kemenangan-kemenangan. Karena itulah, saudaraku, Rasul Paulus menasehatkan kita. Saya baca dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-17 mulai, saudaraku, kalimatnya bertuliskan demikian. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ingat baik-baik, saudaraku, saya mengulang lagi. Kita sudah mendapatkan kemenangan itu. Kita sudah mendapatkan kemerdekaan itu. Itu sebabnya Paulus mengingatkan dalam Galatia 5 ayat 13, janganlah kamu mempergunakan
Kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Dosa sudah mengintip, tapi firman Tuhan mengajar kita syukur kepada Allah. Kamu dulu memang hamba dosa, kamu dulu memang ada dalam belenggu dosa, tetapi sekarang kita sudah dibebaskan, kita sudah dimenangkan, dan kita menjadi umat Allah yang dimerdekakan. Masih dari Roma pasalnya yang ke-6. Sekarang kita melihat, saudara-saudara, ayatnya yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudaraku, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa, maka kemerdekaan yang Tuhan beri itu kita gunakan sebagai kesempatan, saudara. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk terus hidup dalam pengudusan. Kesempatan untuk terus hidup dalam kekudusan Tuhan. Kita dikuduskan oleh Tuhan, kita dilayakkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Dan akhir dari pengudusan itu, Roma pasal 6 ayat 22, sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dengar baik-baik, saudaraku. Kemerdekaan yang Tuhan beri, kalau kita jaga, kalau kita pelihara, kalau kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, kalau kita manfaatkan dengan hal-hal yang benar, akan membawa hidup kita pada pengudusan dan pengudusan dan pengudusan, dan akan berkesudahan pada kehidupan kekal. Doa saya kepada Tuhan, saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan, kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, kita memanfaatkan waktu-waktu ini, kita memanfaatkan hari-hari yang kita lewati sebagai sebuah kesempatan untuk terus hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam pengudusan Tuhan dan berakhir pada kehidupan yang kekal. Poin yang ketiga sekarang, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, sebagai kebalikan dari kesempatan untuk hidup di dalam dosa, Paulus menasihatkan, apakah tidak lebih baik kalau sekarang kita melakukan pelayanan seorang kepada yang lain karena dasarnya adalah kasih. Saya ingin meminjam istilah yang digunakan oleh Rasul Petrus dengan membaca 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8, kalimatnya bertuliskan demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Petrus adalah rasul yang langka. Saya sebut langka karena di antara semua para rasul yang pernah menjadi murid Yesus, hanya Petrus yang pernah menyangkali Yesus 3 kali. Petrus menyangkali Yesus menjelang penyalibannya. Itu sebabnya dia sadar bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Tetapi ketika Tuhan bangkit dari kematian dan menampakkan diri, ia menampakkan diri secara khusus kepada Petrus. Lalu dia berdialog dengan Petrus. Dan dalam dialog itu, Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali pertanyaan itu datang, dan 3 kali Petrus diguncang, saudara. Dia diingatkan kembali akan apa yang pernah dia lakukan. Tetapi ada kasih yang lebih besar yang Tuhan beri, dan kasih itu, saudara, menutup segala dosa. Kasih itu
memberikan dia kesempatan untuk dia memulai kembali kehidupan baru. Kasih itu menutup penyangkalan diri. Kasih itu memberikan pengampunan kepadanya untuk dia mulai menjadi sebuah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini, saudara-saudara, kita punya kesempatan. Di masa pandemi, di mana segala sesuatunya sedang dibatasi, dan penggunaan online menjadi begitu meningkat, saudara-saudara. Mengapa kita tidak gunakan itu untuk hal-hal yang baik? Saatnya, saudara-saudara, kita bisa berbagi. Saatnya kita bisa saling melayani. Mulailah dulu, saudaraku, dengan keluarga kita. Kalau saudara-saudara bisa bekerja dari rumah, kalau saudara-saudara punya anak-anak yang juga belajar dari rumah, tidakkah itu sebuah kesempatan di mana saudara menjadi lebih dekat dengan anak-anak, di mana anak-anak menjadi lebih dekat dengan orang tua, belajar bersama-sama, memecahkan persoalan bersama-sama. Dan bukankah itu adalah hakikat dari kehidupan berkeluarga di dalam kasih? Kesempatan baik ini, saudara, bukan saja digunakan oleh orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua, tetapi bisa juga digunakan dalam hubungan antar saudara. Kalau engkau seorang adik atau engkau seorang kakak, maka inilah kesempatan untuk kita saling membantu, saling menolong, dan saling menopang. Hal-hal yang kita tidak pernah lakukan sebelumnya. Mungkin kita terlalu sibuk, mungkin banyak pekerjaan yang menyita waktu kita. Tapi dari masa pandemi ini, Tuhan memberi waktu yang luar biasa. Mari sebagai kakak dan adik, kita mulai mengingat kembali, kita mulai melakukan kembali hal-hal yang baik. Layani seorang akan yang lain dengan kasih. Tidak hanya hubungan orang tua dengan anak atau kakak dengan adik, tapi saya ingin juga berbicara tentang hubungan seorang suami dengan istri dan istri dengan suami. Saudara-saudara, berita yang tidak menyenangkan lahir bahwa di masa pandemi ini banyak keluarga yang bercerai. Tapi saya tahu itu bukan keluarga di dalam Kristus. Sebaliknya, keluarga di dalam Kristus dalam masa pandemi ini, suami istri justru sedang membangun, diingatkan kembali. Saudara masih ingat waktu pertama saudara mengadakan PDKT? Bukankah saudara ingin selalu bersama-sama dengan calon pasangan Anda? Saudara mau berbagi banyak hal dengan dia, melihat wajahnya, mendengar suara, berbicara, dan sebagainya. Tapi hari ini, saudaraku, setelah perkawinan berjalan begitu lama, kita lupa akan hal-hal seperti itu. Paulus mengingatkan, kalau kita sungguh-sungguh sudah merdeka, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita tidak melakukan perbuatan dosa. Sebaliknya, kita mulai mengisi, kita mulai melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Kalau dari keluarga sudah, maka kita bisa mulai berbagi dengan orang-orang yang di sekitar kita. Mari kita buka mata, saudara. Mungkin saudara sedang dalam kesusahan, tapi masih ada orang yang lebih susah dari kita. Mungkin saudara memiliki beberapa pakaian, beberapa makanan. Kita bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Masih banyak yang kita bisa lakukan, dan masih banyak yang Tuhan mau kita lakukan. Doa saya kepada Tuhan, saudara, hari ini akan menjadi sebuah hari yang mengesankan buat kita, karena kita diingatkan kembali bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jangan lagi melakukan tindakan dosa, tapi layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa yang di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam namanya
Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena hari ini menjelang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan, kami diingatkan kembali tentang pengorbanan Kristus yang telah memerdekakan kami. Tentang apa yang Yesus lakukan di kayu salib, sehingga kami benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka. Tolong kami dan mampukan kami, bukan hanya untuk menghargai apa yang Engkau telah lakukan, tetapi lebih dari itu, Saudara. Kami justru mengisi kemerdekaan yang Engkau beri dengan hidup dalam kebenaran dan kebenaran, sampai kekudusan yang sempurna itu menjadi milik kami dan berakhir dengan kehidupan yang kekal. Sementara kami ada di rumah kami, sementara kami ada di tempat bekerja, sementara kami ada di tempat berdagang, sementara kami ada di tempat usaha, dimanapun Tuhan tempatkan kami, mampukan kami untuk belajar berbagi kasih dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajar kami untuk melihat peluang di mana kasih-Mu dapat diwujudkan ya Tuhan. Ampuni kami bila selama ini kami terlalu egois. Ampuni kami bila selama ini kami terlalu berpusat pada diri sendiri. Tolong kami, mampukan kami, buka mata kami untuk melihat kesempatan-kesempatan baik yang Tuhan beri, di mana kami bisa berbagi kasih dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati setiap kami, berkati kami yang mendengar firman Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya agar nama Tuhan dimuliakan dan besar. Demi nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, kami belajar lagi menghargai perjuangan para pahlawan, juga apa yang telah Yesus kerjakan agar kami menjadi orang-orang yang merdeka dan orang-orang yang berkemenangan. Itu sebabnya kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Biarlah di usianya yang bertambah, ulang tahun yang ke-75 akan membuat bangsa ini lebih kuat, lebih tegar, lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Berdoa bagi setiap kami yang sudah mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini. Engkau juga menolong dan memberkati mereka ya Tuhan. Tim multimedia, pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian, turunkanlah berkat-Mu juga atas mereka ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami ada di dalam tangan perlindungan Tuhan yang luar biasa atas kami. Memberkati tangan-tangan yang sudah terulur bagi pelayanan di tempat ini Tuhan. Baik mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, bahkan untuk kas gereja, Engkau juga memberkati, membukakan tingkap-tingkap langit seperti firman-Mu telah mengajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada